Geng, oke, sini akan saya jelaskan, mungkin banyak teman-teman yang tidak tahu atau tidak mengerti ya. Bagi yang sudah mengerti ya silakan di skip, kalau yang belum mengerti oke disimak sampai habis geng ya. Oke, di sini ini kan daun muda geng. Oke geng, ya suasana pagi di kebun kita ya. Ini di 27 Desember 2025. Ini cuaca hujan geng, setiap hari hujan seperti ini geng ya. Dan kondisi pohon sekarang sedang pecah bunga geng ya. Ini pecah bunga di saat hujan seperti ini geng sangat krusial ya, atau sangat-sangat rawan lah untuk pohon durian kita. Jadi di sini saya ingin menjelaskan geng ya bagaimana saya mengatasi cuaca hujan seperti ini di saat pohon durian sedang berbunga geng ya. Oke, pertama geng, sebelum pecah bunga geng, kita pastikan daun durian kita sudah seperti ini geng ya. Nah, sebelum pecah bunga dia sudah keluar terubus duluan lah kalau kita bilang ya. Dan ini geng, oke, sini akan saya jelaskan, mungkin banyak teman-teman yang tidak tahu atau tidak mengerti ya. Bagi yang sudah mengerti ya silakan di skip, kalau yang belum mengerti oke disimak sampai habis geng ya. Oke, di sini ini kan daun muda geng. Ya, ini daun sekitaran usia 10 sampai 15 hari nih geng. Daun mudanya setelah pecah terubus ya. Biasa daun-daun muda seperti ini geng yang rentan terkena hama ya. Biasanya tripping, baru hama kutu putih, kutu kebul, hama merah, biasa dia makan daun muda seperti ini lagi ya. Sedangkan kita tidak bisa melakukan penyemprotan atau foliar ya di saat pohon sedang berbunga nanti, karena akan mengganggu proses penyerbukan pada bunga ya, karena ini bunga atau putik bunga sangat sensitif geng. Oke, nah, jadi bisa teman-teman perhatikan ya, di sini bersih, tidak ada hama, tidak ada kutu putih ya. Jadi sebelum pecah bunga teman-teman, 1 minggu atau sekitar 8 hari lah sebelum pecah bunga, paling lambatnya atau paling cepatnya 1 minggu, kita sudah melakukan penyemprotan foliar ya, fungisida dan fungisida ya, untuk mengantisipasi hama lah. Nah, baru bisa teman-teman semprotkan asam amino juga ya, untuk membesarkan daun seperti ini, agar nanti teman-teman di saat sudah 100% bunga semua pecah ya, kita melakukan penyemprotan atau pemupukan ya, NPK. Daun tadi ini tidak rusak teman-teman ya, tidak rusak karena daun dia sudah cukup tua lah. Nah, kalau seperti ini umur dia di 20 sampai 30 teman-teman ya, yang nomor 2. Yang nomor 3 ini di 30 sampai 40 hari, nomor 4 ini di 40 sampai 50 hari, dan ini 50 sampai ke 60 hari teman-teman ya. Harus teman-teman pahami dulu daunnya, jadi teman-teman bisa melakukan pemupukan ya, atau penyemprotan. Jangan asal pupuk, jangan asal semprot teman-teman ya, karena nanti bisa merusak daun-daun muda seperti ini teman-teman. Oke, teman-teman perhatikan ya, untuk di bawah sini ya, kerontokan bunga tidak ada teman-teman. Ini palan hujan setiap hari teman-teman ya. Adapun nah seperti itu tidak banyak lah, 1-2 mesti ada teman-teman, tapi tidak banyak, memang tidak ada, hanya ada 1 dalam segerombolannya, ada 1 teman-teman. Nah, itu biasanya dia yang tidak jadi ya penyerbukannya. Oke, nah ini untuk usia bunga di 3 hari teman-teman ya. Nah, macam ini bunga 3 hari. Nanti setelah bunga seperti teman-teman semua, baru kita bisa melakukan penyemprotan kalsium dan boron ya, untuk memperkuat tangkai bunga ya. Nah, teman-teman perhatikan ya. Jadi sebelumnya saya sudah menyiapkan nutrisi agar pohon tadi ini, atau di saat cuaca-cuaca seperti ini, kita tidak lagi khawatir lah akan kerontokan ya. Nah, karena selebihnya nanti jadi atau tidak jadinya itu udah kita pasrahkan aja sama Yang Maha Kuasa. Jadi kalau teman-teman saksikan kenapa ini saya bungkus, ini hanya untuk perbandingan saya teman-teman ya. Bagaimana nanti bunga yang tidak dibungkus atau pas masa pembukaan penyerbukan terkena hujan seperti ini, dia terkena hujan teman-teman ya. Nah, dan ini kan dia tidak terkena air hujan, nanti akan saya tengok lah teman-teman ya, macam mana dia perbedaannya. Kalau tidak ada perbedaannya berarti pembungkusan ini nggak ngaruh lah. Tapi kalau nanti ada perbedaannya, oke kan, saya cari lagi macam mana datanya ya. Nah, jadi cukupi kalsium dan boron teman-teman ya, bisa lakukan foliar, bisa lakukan pengocoran. Tapi kalau biasa seperti saya, tempat saya ini teman-teman, tiap hari hujan pagi sore malam, saya tidak bisa melakukan foliar ya, dikarenakan hujan. Jadi kalau saya melakukan foliar pada daun, itu sama dengan ya kita buang-buang waktu, buang-buang uang ya. Jadi saya hanya melakukan pengocoran. Nah, dan pengocoran itu teman-teman tidak sesignifikan kita melakukan foliar ya. Kalau foliar dia bisa langsung diserap atau di apa sama pohon ya. Tapi kalau kita pengkocoran mungkin butuh waktu sekitar 4 atau 1 minggu untuk pohon tadi menyerap nutrisi teman-teman ya. Dan hindari pemakaian boron dalam jumlah besar teman-teman ya.
Kalau saya biasa pakai di 1 sendok atau 1 gram per 1 liter air ya. Kita kocor di ikut tajuk daun ya. Jangan terlalu dekat dengan batang utama ya, karena nanti bisa menyebabkan kerontokan teman-teman ya. Nah, jadi memang boron, kurang boron ya kita salah, berlebih boron lagi kita salah teman. Jadi harus pas penggunaan boron tadi teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman ya. Terima kasih.